Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa hari ini di saat yang luar biasa ini. Kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk saat yang indah ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian kepada kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini saya memberikan tema mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berkata saya mengasihi Tuhan, itu berarti kita memiliki gaya hidup yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memahami bahwa totalitas kehidupannya adalah untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan, menaruh perhatian untuk semua kepentingan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan dengan benar? Yang pertama, kita dapat melihat tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan dengan benar adalah memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Pujian kita kepada Allah adalah ungkapan syukur kita untuk semua kebaikannya, untuk semua perbuatannya, memberkati kehidupan kita, menyertai kita, memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Penyembahan kita kepada Allah adalah bentuk pengagungan karena karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan saja saat di gereja kita memuji-muji Tuhan, kita menaikkan pujian mazmur kita, itu adalah penyembahan, itu memang benar. Tetapi yang lebih mendalam dari hal itu adalah seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kepada Allah. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan." Seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Entah kita mau makan, entah kita mau pergi bekerja, kita bergaul dengan orang yang ada di sekitar kita, kita menasihati anak kita, melayani suami, melayani sesama kita. Hendaklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan dapat kita teladani dari kehidupan Raja Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat kedua, firman Tuhan mencatat, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Seluruh kehidupan Raja Daud, walaupun dia mengalami tantangan, menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi peperangan yang luar biasa, tetapi dia tidak lupa mencari hadirat Tuhan. Dia tidak lupa mengatakan kerinduannya kepada Allah melalui pujian dan penyembahannya. Kita dapat melihat seluruh kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Itu bukti bahwa Raja Daud memiliki gaya hidup pujian dan penyembahan karena dia begitu mengasihi Allah yang dia sembah. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah dengan benar memiliki gaya hidup yang taat kepada Tuhan. Ketaatan adalah salah satu hal yang menjadi bagian utama dalam perjalanan iman orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa seseorang telah berubah di dalam kehidupannya. Ketaatan dapat membuktikan bahwa orang tersebut mengasihi Allah dengan cara yang benar. Ketaatan secara literal berarti tunduk pada kemauan atau otoritas orang lain dengan melakukan perintah atau instruksi dan berperilaku sesuai dengan prinsip umum atau hukum kodrat yang diberikan. Ketaatan di dalam bahasa Ibrani mengandung konsep mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Jadi di dalam kata ketaatan tercangkup 3 hal yang luar biasa, yaitu mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita berkata saya mengasihi Tuhan, maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berusaha memahami makna firman Tuhan. Bahkan kita akan berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Yakobus 1 ayat 22 mencatat, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ketaatan dalam kehidupan orang Kristen menjadi satu hal yang sangat penting. Saat kita berkata saya taat melakukan perintah Tuhan, kita tidak akan tebang pilih terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya menyukai firman Tuhan ini cocok terhadap saya, tapi saya tidak akan melakukan hal ini. Mentaati kebenaran firman Tuhan termasuk mempercayai seluruh kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan cara yang benar. Orang yang berkata mengasihi Tuhan di dalam hidupnya memiliki gaya hidup yang ketiga, yaitu selalu rindu dekat dengan Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-39 kita melihat contoh dari Maria yang ada di Betania. Saat Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya, dia tidak memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, tetapi dia memilih untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Orang yang rindu dekat dengan Allah tidak akan mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang selalu rindu dengan Tuhan tidak akan mengabaikan jam-jam doa. Orang yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, dalam hal yang pertama kita lihat, memiliki hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang mengasihi Allah dengan benar memiliki gaya hidup yang ketiga, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Arti dari mengutamakan Tuhan adalah menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam kehidupannya, menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 17 firman Tuhan mencatat, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala aspek kehidupan kita libatkan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, akan selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan penyembahan, beribadah, pelayanan kepada Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya akan lebih memilih membaca kebenaran firman Tuhan lebih banyak daripada men-scroll media sosial. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya akan lebih memilih saat-saat ibadah kepada Tuhan daripada hanya sekedar menjalankan hobi. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Baik kita duduk, baik kita minum, baik kita bergaul, kita bekerja, menasihati anak-anak, mengasihi suami, melayani suami, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan cara yang benar. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar dapat dilihat dengan gaya hidupnya mengasihi sesama. Dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita berkata saya mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi sesama kita. Dua hukum ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, adalah golden rule yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kita tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, tetapi saya membenci saudara saya. Saya tidak bisa berkata, oh saya mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mencintai pasangan kita. Saya berani berkata Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan benar, tetapi kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar dibuktikan dengan gaya hidupnya mengasihi sesama manusia, karena itu adalah perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berkata saya mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, tetapi mengasihi manusia yang kelihatan, yang kasat mata di depan kita, kita tidak bisa kasihi. Sesuatu hal yang mustahil.
Buktikan dengan gaya hidup kita mengasihi sesama. Itu adalah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan dengan benar dapat dilihat dengan gaya hidup orang-orang percaya. Yang pertama, gaya hidup dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Yang kedua, memiliki gaya hidup yang taat kepada Allah. Yang ketiga, memiliki gaya hidup yang mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang keempat adalah gaya hidup mengasihi sesama. Mari kita dengan kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.